menyediakan kebutuhan untuk keluarganya ya. Jadi yang ketiga adalah cara dia punya apa ya, cara dia punya kayak goals kedepannya di pekerjaannya gitu. Kayak misal rencananya nanti ke depan gimana, walaupun cuma rencana doang, tapi paling nggak dia punya semangat untuk kedepannya bakal lebih baik dan finansialnya mungkin lebih baik, kayak gitu sih. Ketiga. Yang keempat tadi kali ya, yang harus ada di cowok, gimana dia menjaga stabilitas emosinya pada saat dia marah, pada saat dia kesel, kecewa sama ceweknya atau sama dunia, atau dia lagi marah di pekerjaannya, dia lagi stres di pekerjaannya, gimana cara dia mengontrol emosionalnya itu. Keempat. Kelima apa ya, fisik kali ya, kan tadi udah finansial dan karakter, yang kelima mungkin fisik ya. Gimana cara dia menghargai dirinya sendiri, kayak maksudnya gimana dia pilih baju untuk menghargai dirinya sendiri, gimana dia ngerapihin badan, ngerapihin muka, kayak gitu sih menurutku. Kalau gue pelit ke duit karena selalu mikirin tuh ke jangka panjang. Ada yang kayak gitu, boleh aja, terserah, cocok-cocokan sih. Kalau uang cocok-cocokan, nggak bisa punya satu pakem mentok. Aku sih nggak kayak gitu ya, aku cocok-cocokan. Kalau aku kayak misal ketemu cowok yang pelit sama duit karena untuk mikirin ke depan jangka panjang, nggak apa-apa, bagus. Yang penting ya kakunya jangan pelit-pelit banget kayak gitu, tetap aja harus baik lah kaku gitu. Soalnya aku nggak pelit juga gitu sih, kayak jangan split bill lah sama cewek. Kalau aku ya, kalau kamu ketemu cewek yang nggak apa-apa sama split bill, ya nggak masalah. Kalau aku sering jajarin cowok aku, goblok namanya. Tapi tergantung cowok kamu jajarin kamu juga apa enggak. Nggak tahu loh Minas, goblok. Kalau cowok kamu pelit ke kamu dan nggak mau jajarin kamu, goblok namanya. Tapi kalau dia baik juga ya nggak masalah, apa-apa lah. Halo, biar main yuk. Mending ngobrol di sini. Soalnya menurutku ya, yang gak oke dari mekende adalah bukan cowok yang dikasih uang sama cewek, itu nggak masalah. Tapi feedbacknya dia ke ceweknya gimana? Masa ceweknya doang yang ngasih uang, cowoknya nggak pelit ke ceweknya atau nggak ngasih uang, terus ngapain? Jangan kayak gitulah. Menurutku gitu ya. Sama aja kayak cowok yang terus-terusan sama cewek yang matre, kayak tiap bulan dia ngasih uang, dibeliin apa, tapi ceweknya marah-marah terus, ceweknya nuntut ini terus, ya itu nggak oke juga. Gak ada Alfris. Hai Alfris, apa kabar? Apa kabar? Pak jauh. Aku pelit ke orang lain, tapi kalau ini ada yang kayak gini, pelit ke orang lain, pelit ke seluruh dunia, tapi sama orang yang sayang sama dia atau dia interest ke orang ini sama sekali nggak pelit dan justru royal banget. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu tuh. Nah itulah, itu satu hal yang nggak bisa kita ukur pas baru-baru kenal. Jadi nggak bisa kita cap orang gimana-gimana, itu emang harus bener-beneran kenal sih sama orang. Ada yang kayak gitu, jadi kayak itu bener-bener kalau cara ngomongnya, dari ngomongin uang tuh bener-bener kayak kelihatan orang pelit banget. Terus sama seluruh dunia, kayak sama misal sama bang parkir juga pelit gitu, perhitungan. Tapi kalau sama keluarga, sama pasangan, sama sekali nggak perhitungan dan super duper royal. Ada yang kayak gitu. Betawi, iya, Betawi orang Jakarta kita. Bapakku Jawa tapi Betawi Jawir. Halo Dena, apa kabar? Itu sih, kayak aku, mungkin orang ngira aku pelit karena aku tuh tipikal yang nggak suka ngasih hutangan ke orang gitu ya. Kayak misalnya ada yang mau utang tuh nggak terlalu suka, aku nggak akan ngasih gitu. Mungkin orang yang kayak gitu nggak akan ngecap aku pelit, tapi aku tuh baik sama teman-teman, sama keluarga. Aku tuh beliin, aku ngebeliin, atau kayak sama bang parkir gitu aku suka kasih lebihan kayak gitu. Jadi aku mungkin ada beberapa orang yang ngecap aku pelit, ada yang tahu kalau aku tuh sebenarnya baik aja sama uang gitu sih. Beda-beda ya, nggak bisa kita nilai dari satu sisi kalau uang tuh. Puasa sambil gym setengah jam sebelum buka puasa. Jam 5 biasanya nyampe gym, setengah 6 atau jam 6 kan buka puasa setengah 7-an ya. Jam 6 kurang lah baru mulai gym. Jadi bener-bener pas udah ngap-ngapnya minum buka puasa. Dan siapin takjilan, siapin mukaan, antara makan berat langsung atau kurma atau minuman gitu sih.
Terus gymnya juga jangan yang kardio, jangan yang berat-berat banget, angkat beban yang biasa aja, kurangin dari yang biasanya, anggap aja lagi fase-fase deload. Dia juga baik, cuma ya gitu, baik kalau ada maunya. Oh, gini Luminous, kita tuh dalam hidup, Luminous kan cewek, terus suka ngasih jajan ke cowok toh. Tapi cowoknya juga baik, cuma baik kalau ada maunya. Nah, satu sisi oke nih, karena dia baik kok. Tapi ya walaupun ada maunya, tapi baik kok. Nah inilah kenapa dalam hidup ini memang kamu harus punya boundaries, harus punya batasan, harus punya pakem-pakem yang ada di otak kamu. Ya, contohnya setiap orang beda-beda, tapi ini adalah contoh aku pribadi, bener-bener ini adalah pakem aku tipikal yang nggak mau jajanin cowok, kecuali cowoknya memang jajanin aku juga, gitu sih menurutku. Aku tipikal yang tidak akan mau split bill date, tapi kalau aku beliin dia karena dia udah sering beliin aku, itu nggak masalah sama sekali. Contohnya kayak seminggu ini jalan berdua, dia terus yang beliin aku, terus nanti hari ke-7 gitu aku yang gantiin beliin dia, itu sama sekali nggak apa-apa. Memang itu prinsip dan pakem aku seperti itu. Tapi kalau aku membiarkan aku jajanin dia lebih banyak, jadi perbandingannya tuh kalau